kepada host untuk menampilkan kurikulum vitae. Assalamualaikum, Dr. Epi Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ini habis sakit tambah bugar lagi, luar biasa ini Pak. Ini gara-gara kaji susu terus ini kayaknya ini, tambah bugar gitu. Mantap ini. Baik, saya bacakan kurikulum vitae beliau. Beliau adalah Epi Taufik, SPT, MVPH, MSc, PhD. Ini titelnya mantap ini, luar biasa ini. Beliau SD-nya sampai SMA di Ciamis, S1-nya program studi teknologi hasil ternak, Fakultas Peternakan IPB University 1999. Kemudian S2 beliau di Joint Degree Program Freie Universität Berlin, Jerman, Chiang Mai. Ini kayak orang Chiang ini kan Bogor ini. Kemudian My University Thailand, Vienna University of Veterinary Medicine, Austria 2007. Kemudian S2 beliau juga, ini lulus dianya kemana-mana. S2 yang kedua dari program studi kesehatan masyarakat veteriner Sekolah Pasca Sarjana IPB University 2009. Kemudian S3 beliau dari Chemistry of Hiro University of Agriculture and Veterinary Medicine Japan 2012 ya. Beliau H-index Opusnya juga beliau 8, HNDes Goga Sekolah juga 9. Beliau juga pernah menjadi Kepala Divisi Teknologi Hasil Ternak DIPTP Fakultas Peternakan. Kemudian Senator Termuda. Nah, ini luar biasa ini. Senator Termuda Akademik, Senat Akademik IPB University 2019-2024 sampai sekarang. Beliau juga Senator Termuda Senat Fakultas Peternakan 2019-2024. Kemudian Koordinator Kerjasama Luar Negeri Fakultas Peternakan IPB sampai 2016. Kemudian tim ahli. Nah, beliau juga tim ahli di Direktorat Jenderal apa ini, mohon ini. Direktorat Jenderal Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ini ada yang masuk chatnya jadi selalu kehalang ini layarnya. Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peternakan dan Kesehatan Hewan ya, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jadi beliau keilmuannya juga luar biasa, pengalaman kerja juga beliau luar biasa. Beliau saat ini akan diminta untuk berbicara tentang bagaimana sih pandangan Islam di dalam memandang terkait dengan ketahanan pangan yang selama ini selalu menjadi masalah ya di negeri kita yang luar biasa dengan berbagai sumber daya alam ini. Kata orang lempar batang jadi juga gitu kan, tidak ditanam pun jadi, apalagi ditanam. Nah, ini luar biasa. Dulu. Baik. Beliau akan dipersilakan untuk mempresentasikan materinya kurang lebih 20 menit ke depan. Kurang lebih sampai jam 10.20. Kita berikan waktu kepada beliau untuk mengelaborasi materinya. Baik, silakan Pak Dr. Epi Taufik. Waktu dan tempat diserahkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini sudah ter-share kah? Sudah Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuril yamadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa iltazama bitarikatihi wa tarasama ustahu wa ja'ala al-aqidatan islamiyata asasan li fikratihi wa ahkama syariata miqyasan li amalihi wa masdaron li ahkamihi wa ba'du. Alhamdulillah, atas izin Allah
kita dipertemukan walaupun di dunia maya ya. Untuk itu puji dan syukur kita panjatkan ke Allah SWT, sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kepada keluarga dan pengikutnya, semoga kita semua termasuk di dalam barisan pengikutnya hingga kelak di hari pembalasan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Pertama mohon izin pada guru-guru saya, Prof. Bustanu Arifin, Prof. Ari. Ini terima kasih juga atas kesediaannya di memenuhi undangan teman-teman Forum Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana yang saya juga didaulat menjadi pembinanya. Izinkan saya menyampaikan apa yang selama ini saya pelajari ya. Dan nanti ini adalah perspektif lain begitu. Jadi begini teman-teman. Saya kira ini pertama wah, ini belum bisa bergerak ya. Tidak bisa pindah, Mas? Oh, bisa. Oh, bisa. Oke, ya. Kira-kira alurnya akan seperti ini, walaupun tadi Prof. Ari sudah ini, maka untuk beberapa hal yang sudah disampaikan, akan coba saya skip ya, atau lebih cepat. Jadi yang penting begini, teman-teman. Kita ini kan akademisi, ya. Kebetulan, bukan kebetulan, ya kita ini Muslim yang kebetulan menjadi akademisi atau periset, ya. Tentu yang utama Muslim, karena itulah identitas kita tidak hanya di dunia, tapi nanti di akhirat itu akan yang diperhitungkan, ya. Di akhirat tidak akan ditanya indeks Scopus tadi ya, atau indeks Google Scholar. Nah, tapi bukan itu yang saya maksud. Jadi sebagai ilmuwan, sebagai akademisi, maka tugas kita adalah untuk terus mencari solusi ya bagi umat ini. Kita diberi kelebihan oleh Allah dari sisi intelektual, maka apa yang bisa kita berikan ya, karena dalam Islam sendiri dikatakan orang yang paling bermanfaat itu yang paling bermanfaat bagi yang lain ya. Jadi kita diberi kelebihan, maka sebaik itulah tugas kita adalah untuk bermanfaat bagi yang lain ya. Khairukum anfa'uhum linnas. Ya. Orang yang terbaik di antara kalian itu yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah, ketika mencari solusi dari apa yang dihadapi oleh kita, oleh umat, maka sebenarnya kita bebas, diberi kebebasan untuk mencari alternatif solusi. Nah, Islam hanya memberi patokan, memberi guideline, ya. Ada solusi teknis, ada solusi politis. Ya. Nah, politis dalam arti begini, dalam arti ada beberapa hal yang Islam itu sebagai agama sempurna kan dari akidahnya menurunkan sistem dan aturan, yang juga itu hal-hal teknis. Namun hal teknis itu terkait dengan aspek politis dalam arti Islam sebagai sebuah ideologi yang kemudian mempunyai sistem ekonomi sendiri, sistem pemerintahan sendiri, dan sebagainya. Ya, seharusnya memang kita sebagai Muslim mengikuti aturan itu. Nah, ketika sekarang misalnya kita semua banyak menggunakan alternatif solusi teknis dari orang-orang non-Muslim, maka itu tidak masalah. Nah, oleh karena itu adalah juga sesuatu yang wajar ketika kita kemudian sekarang mencari sebenarnya apakah juga ada solusi politis, filosofis ya terkait hal yang khususnya yang sedang kita bicarakan saat ini, ketahanan pangan dari Islam gitu. Kalau kita mempelajari solusi mazhab-mazhab ekonomi kapitalisme, bahkan mungkin juga sosialisme, ya seperti Jerman itu tempat tadi S2 saya salah satunya,
itu kan mendeklarasikan diri sosialisme Wirtschaft, ya, ekonomi sosialis. Nah, sosialis bukan berarti komunis, ya, itu berbeda lagi. Nah, oleh karena itu saya ingin di awal ini semangat kita ini adalah untuk mencari solusi terbaik. Kita pertimbangkan secara akademis, secara kritis, akademis dan intelektual. Ya, jadi kalau kemudian itu membawa hal yang lebih baik menurut perhitungan teknis, akademis, kenapa kita tidak adopsi? Kan itu pertanyaan selanjutnya. Nah, oleh karena itu ini adalah diskursus yang biasa, ya, bagi kita sebagai akademisi untuk membandingkan solusi-solusi yang ada, melihat mana yang nanti secara teknis, secara praktis, secara akademis itu lebih baik. Itu yang ingin saya sampaikan dari pengantar. Oleh karena itu ada kata-kata dari beberapa orang penting ini pertama menunjukkan bagaimana pangan, pertanian, pangan, itu memang tergantung sudut pandang tadi, politis, ya, dan ideologis mau dikemanakan. Napoleon tuh pernah bilang waktu ingin menaklukkan seluruh Eropa dan kalau bisa mengikuti Alexander yang Agung kan, bahwa tentaranya itu akan mengikuti, ya, bergerak, tentara itu akan bergerak mengikuti perutnya. Jadi pangan ini masalah penting, logistik masalah penting. Maka dia penting menguasai sumber-sumber pangan dan tentara juga harus penuh perutnya, ya, tidak boleh lapar. Kalau lapar bisa kalah. Ya, demikian juga ada sebuah film dokumenter itu yang digunakan terkait oleh kebijakan Nazi, ya, Hitler, yang disebut Der Hungerplan, rencana bikin orang lapar. Jadi pangan itu digunakan juga untuk senjata untuk menaklukkan, ya. Karena dibuat lapar, sumber-sumber logistik dikuasai. Nah, itu Indonesia waktu zaman Jepang begitu. Semua hasil panen, beras, apa kan diambil. Ya, kita rakyat diserahkan saja mau makan apa terserah kan. Karena dengan lapar mereka nggak punya kekuatan untuk melawan dan mudah dikendalikan. Nah, kalau Menteri Pertanian Amerika tahun 70-an itu nanti ada kaitan dengan sejarah. Nah, itu mungkin akan saya ini kan, karena tahunnya nanti terkait dengan sejarah itu. Tapi dia katakan berbarengan itu dengan Henry Kissinger sebagai Menteri Luar Negerinya. Ya. Kalau Menteri Pertaniannya bilang food is weapon, pangan itu senjata, maka Henry Kissinger sebagai Menteri Luar Negerinya bilang, kendalikanlah minyak. Ya, maka kamu akan mengendalikan negara. Kendalikanlah pangan, maka kamu akan mengendalikan manusianya, orangnya. Nah, di saat itu kita tahu Presiden Richard Nixon juga melepaskan dolar dari standar emas, kemudian membuat upaya, karena di Amerika saat itu surplus pangan luar biasa, maka mencari pasar pangan, ya. Dan bagaimana di Amerika juga dimulai besar-besaran, ada 6, ya, perusahaan besar yang akhirnya menguasai bisnis pangan di sana, dan banyak petani tradisional kecil yang mati saat itu di Amerika juga. Nah, sejarahnya saya coba singkat. Jadi sebenarnya kapan katanya muncul itu? Ya memang dimulai ada ide Malthus itu, ya, kita tahu semua. Kemudian ada kata-kata dari orang Inggris, ya. Setelah Perang Dunia ke-1 itu kan ada itu krisis ekonomi global tahun 30, ya. Kemudian sampai di Jerman, di Prancis, di Eropa sampai tahun 50 itu makanan itu masih dijatah pakai food ration coupon, ya. Pakai kupon, karena itu akibat Perang Dunia I, nanti dilanjut lagi Perang Dunia Kedua. Nah, kata-kata food security sudah muncul, tapi belum menjadi penting. Nah, yang menjadi itu adalah tadi, ketika setelah Perang Dunia Kedua, berdiri PBB, kemudian FAO didirikan oleh PBB, mulai ada surplus pangan, ya. Nah, muncullah tadi kata-kata itu, ya. Nah, sejak itu kemudian nanti
muncullah istilah ketahanan pangan yang itu resminya sebenarnya nanti di tahun 96 ya, standar yang tadi diadopsi oleh undang-undang kita ya, itu tahun 96 di World Food Summit ya, di FAO tahun 96 di Roma. Nah, pertanyaannya adalah masa depan ini gimana? Karena ternyata sampai sekarang bahkan pangan ini banyak mengalami krisis. Ya, berarti ketahanan pangan ini tetap menjadi isu yang tidak akan hilang. Nah, bagaimana kemudian pilihannya bagi kita, tadi sebagai akademisi khususnya, mau memilih cara seperti apa dalam konteks ketahanan pangan ini. Nah, ini tadi sesuai sejarah di sini, itu tahun di dalam kurun 90-2005 ya. Jadi 96 itu ada World Food Summit di Roma. Ya. Nah, itulah yang diadopsi oleh undang-undang pangan kita, ya. Jadi food security itu exist when all people all time, ya. Nah, itu nanti jadi dimensinya, ya. Oh, mohon maaf. All people all time have physical. Nah, sosialnya ditambah tahun 2002. Economic access to sufficient, safe, and nutritious food which meet their dietary need. Ya. And food preference for active and healthy life. Itu tadi yang kemudian diadopsi di undang-undang pangan kita. Nah, jadi ada 4 dimensi itu tadi. Pertama, ketersediaan. Berarti kan kecukupan, ya, availability. Nah, ketika bicara ketahanan pangan, dalam konteks dimensi ketersediaan, itu tidak melihat dari mana sumber pangan itu berasal. Yang penting cukup tersedia. Dari impor atau dari lokal, itu tidak diperhatikan. Kemudian akses. Nah, ini secara fisik, ekonomi, sosial. Ya. Nah, sekarang yang terjadi seperti tadi di krisis-krisis itu, kadang-kadang makanan itu ada, tapi tidak kebeli, ya, tidak keakses. Maka ini akan sangat berkaitan dengan kebijakan sistem pasar yang ada. Jadi sistem politik dalam hal ini ekonomi, kebijakan ekonomi. Kemudian dari sisi utilization itu ada safe tadi ya, nutritious, meet the dietary need. Nah, ini kualitas pangan. Ya, pangan ada, tapi kalau asal bisa dimakan, nah nanti kita lihat ya bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Ya. Jadi tidak hanya ada, tidak hanya bisa diakses, tapi juga harus aman dan bergizi. Ya. Artinya cukup. Kemudian yang terakhir stabil. Jadi stabil ini kan ada ya setiap saat. Oke. Oke. Sebentar, ini sampai mana tadi ya? Nah, disinilah kemudian ada prinsip, jadi harus ada setiap saat, artinya sustain. Nah, kalau tidak sustain, itulah kita kenal dengan food insecurity. Jadi, food insecurity ini dikatakan ketika no availability, no access, no proper utilization, dan no stability. Nah, ketika seperti ini, maka itu rentan terhadap food insecurity. Nah, ini kondisi existing Indonesia gimana? Ini ada, saya kalau uraikan maka terlalu panjang, tapi ini ada, dan ini semua masih menjadi prioritas nasional, ya. Dalam kerangka rencana kerja pemerintah dari 7 misi Kabinet Indonesia Maju, nomor 1 adalah kualitas SDM, dan itu diterjemahkan dalam program nasional. Ada 7 kalau tidak salah program nasional. Nah, program nasional 1 dan 3 itu ada program prioritas. Di bawah program nasional ada program prioritas. Nah, ini semua menjadi indikator. Artinya apa?
Artinya kita memang ini masih di bawah negara-negara tetangga kita bahkan. Ya, misalnya ranking jumlah impor pangan kita. Nah, ini makanya ini cocoknya tadi Prof. Bustano Arifin dulu nih ya. Kemudian ranking Human Development Index kita. Jangan banding dunia lah, banding ASEAN saja. Ada angka kecukupan energi, ada angka kecukupan protein. Ini semua ada di dalam target yang dibuat Bappenas. Ya. Kenapa masih jadi prioritas nasional dan jadi program prioritas? Karena angka-angka kita masih jauh dari ideal. Nah, kalau dibilang apakah Indonesia sudah ketahanan pangan, apakah pangan ada? Rasanya sih ada ya, bisa dibeli. Nah, kok begini? Nah, ini kan pertanyaan. Ya. Kemudian prevalence of undernourishment, ada itu. Nah, ada juga indeks yang sebut tadi, Food Insecurity Experience Scale. Ada itu. Dan sudah dibuat targetnya untuk naik 2021 itu. Ya. Nah, artinya kenapa masih jadi prioritas nasional? Karena kita belum mencapainya dengan ideal. Ya. Kita tahu kematian ibu juga tertinggi di ASEAN, demikian juga dengan stunting. Kita juga tertinggi di ASEAN. Nah, belum hunger index. Kita nomor 2 setelah Papua Nugini. Ya, ini coba bayangkan itu ya. Oleh karena itu, saya katakan tadi bahwa ketahanan pangan itu ada 2 kata ya, harus dilihat, ketahanan dan pangan. Dan itu ada aspek politis dan teknis. Ada yang mengatakan kita nggak usah makan makanan pangan impor, makan aja makanan domestik, maka kita akan tahan. Nah, silakan, ini diskursus ya. Atau tadi Prof. Ari katakan, beras itu sebenarnya cukup, paling kita impor 2 juta ton, 1,5 juta ton. Artinya itu 5-10% lah kurang lebih dari produksi dalam negeri yang bisa 30 juta ton. Kalau 100 kilo per orang per tahun makan beras, kali 270 juta penduduk, kan hanya 27 juta ton. Nah, kalau Indonesia sudah produksi padi sesuai angka BPS terakhir 30 juta ton, kan sudah cukup. Nah, tapi tadi Prof. Ari katakan, walaupun impornya hanya 5-10%, sementara susu itu impornya 80%, daging itu impornya 30%, tidak pernah ribut dari sisi politis. Nah, makanya kadang-kadang ketahanan pangan ini tadi antara bahan pokok versus non pokok. Impornya kecil, hanya 5-10%, tapi ributnya luar biasa, ya, bahkan banyak korban gara-gara itu. Kemudian ada juga bahan pangan lokal sama impor, sebenarnya sama dengan nomor 1. Ya sudah, kita nggak usah makan ala-ala sekarang kan, makanan Jepang masuk, makanan bimbap apa Korea masuk. Kita kayak dulu aja, rebus singkong, rebus ubi, pasti kita tahan. Gitu kan. Apalagi di tengah COVID ini banyak negara yang menahan cadangan pangannya. Nah, apakah betul semata-mata itu? Kan ini perspektif yang ada tentang ketahanan pangan ya, antara aspek teknis dan politis. Demikian juga misalnya dulu jagung itu hanya pangan sama singkong. Sekarang banyak untuk industri, industri pakan, industri lem, industri tepung-tepungan, akhirnya bersaing. Ya sudah, kita tidak usah ini jagung, ya. Kedelai kita kan tadi dibilang tempe tahu di Jawa, rupanya kan 90% kita impor kedelai kita dari Amerika. Ya. Walaupun makanan rakyat, ternyata 90% kandungan impor. Apakah kita siap untuk tidak makan tempe tahu? Ya, yang gitu kan. Jadi ini politis teknis ini selalu interdependence ya. Nah, tadi kenapa ada istilah ketahanan pangan lebih ini? Karena mulai tadi kita tidak bisa nafikan ada aspek politik tadi, terutama tahun 70-an tadi Amerika, bagaimana mereka surplus karena ada Green Revolution yang luar biasa, ekses itu harus dijual. Maka kadang-kadang embargo makanan, embargo pangan pun dilakukan jadi instrumen politik internasional. Jadi jangan heran misalnya selain kasus embargo ini, juga krisis pangan, mungkin banyak
teman-teman terutama yang tidak tahu, Saudi itu waktu 2008 krisis pangan, mereka membuka sawah di Sudan dan Ethiopia. Ya. Dan itu dilakukan swasta, pemerintah membantu memfasilitasi. Jadi nanti padinya, berasnya dikirim ke Saudi. Mungkin pernah dengar Brunei punya peternakan sapi yang luas bahkan lebih besar dari Bandar Seri Begawan di Australia. Sultan Hasan Bolkiah membeli lahan di sana sehingga dia bisa tahan dalam konteks kalau diembargo daging sapi atau apa, ya dia tinggal ini. Cina ketika diembargo kacang kedelai dari Amerika, dia tanam di Amerika Selatan, di Brasil. Dia investasi di Brasil besar-besaran, nanam kedelai. Kedelainya dikirim ke Cina. Nah, apakah itu juga solusi? Bagaimana kalau hubungan kedua negara memburuk misalnya? Nah, itu semua adalah bahwa ketahanan pangan tidak bisa kita lihat sekedar aspek teknis, tapi juga banyak aspek politisnya. Itulah kenapa ketahanan dan pangan. Jadi, Pak, ini macet lagi ya? Tidak. Saya Masih. di layar saya tidak pindah ini. Oh, Di layar ini pindah. di sini juga tidak pindah. Nah, ya. Oke. Oh ya bisa. Nah, jadi ini ya. Ini saya lewat lah. Jadi kita mulai masuk bagian terakhir karena waktu terbatas ya, saya coba singkat ini. Baik. Mungkin bahas ini. Jadi ketahanan pangan dalam sistem Islam ini seperti tadi diuraikan dari pengantar ya, sejarah dan praktek yang ada. Itu sebagaimana ketahanan energi, ketahanan kesehatan, ketahanan sarana hubungan, bahkan ketahanan terhadap serangan musuh. Nah, Islam punya apa istilahnya pakem umum ya, bahwa walayaj Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila ya, itu dalam Al-Qur'an ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Itu mohon maaf kurang L ya. Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan pada orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Nah, artinya ya, kita harus punya ketahanan dalam segala bidang. Jangan sampai ada salah satu aspek yang kemudian melemahkan kita, ya, melemahkan orang-orang Muslim, orang-orang beriman. Ya, jadi dengan itu kelemahan itu menjadi titik masuk. Ya, misalnya di embargo makanan jadi kelaparan. Tadi seperti politiknya Hitler, der Hungerplan, ya, rencana bikin lapar gitu, ya. Atau Napoleon, tentara saya akan terus bergerak mengikuti kebutuhan perutnya. Nah, ini fakta sejarah, jadi tidak bisa diabaikan. Nah, Islam punya pakem umum tadi. Ini prinsip, ya, sehingga daulah, ya, negara dalam Islam termasuk pemimpinnya terus memperhatikan ini. Artinya kita harus punya ketahanan yang tinggi dalam berbagai aspek. Ya. Nah, dalam Islam ya, saya poin-poinnya saja karena waktu terbatas dan juga nanti singkat. Tentu ini tidak bisa dibahas dalam 15-20 menit ya. Jadi adalah kewajiban negara tadi. Dalam Islam itu ada akidah Islam itu memancarkan berbagai aturan di atasnya. Ya. Yung basiku anha nizam, ya, memancarkan di atasnya sistem-sistem. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Nah, tentu pangan ini nanti masuk sistem politik ekonomi Islam secara umum, di dalamnya ada politik kebijakan pertanian dan pertanahan, itu nanti di bawah. Nah, pertama, negara itu dalam Islam, kata Nabi itu, dalam hadisnya yang di bawah itu, anak Adam itu tidak memiliki hak pada selain jenis ini. Rumah yang ia tinggali, pakaian itu warutnya, roti tawar dan air. Anak Adam tidak memiliki hak, ya, tidak disebut hanya Muslim, tapi anak Adam
Jadi semua warga negara, muslim non-muslim yang ada dalam lindungan negara Islam, daulah Islam, pemimpin Islam, itu wajib dipenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi negara wajib memenuhi semua kebutuhan primer, ya, hajatul asasiyah, yaitu sandang, pangan, dan papan. Ya, tidak harus memiliki misalnya papan itu rumah, tapi diberikan fasilitas. Ya, apakah sewa murah dan sebagainya, itu urusan teknis. Tapi negara dalam Islam ini harus jadi ini tadi, pertama dia jangan memberi jalan orang kafir menguasai orang-orang beriman. Kemudian negara itu ada, eksis, ya, di antara kewajibannya kan, karena dalam Islam pemimpin itu adalah mengurusi urusan rakyat secara keseluruhan, ya kan? Al-imamu ro'in wa huwa mas'ulun an ro'iyati. Nah, salah satu mas'ulun an ro'iyatinya itu adalah memenuhi kebutuhan asasi, primer. Nah, jadi pangan itu masuk kebutuhan primer, dan itu kewajiban negara, wajib. Makanya kalau ada undang-undang tadi, memang kelihatannya wajib tuh di undang-undang pangan itu. Pertanyaannya, adakah pasal di sana seandainya negara, pemerintah daerah tidak bisa memenuhi, tidak bisa melaksanakan, apa sanksinya? Itu yang kadang-kadang dalam undang-undang itu saya lihat ketinggalan. Kalau untuk unit usaha harus punya izin ini, tidak punya izin ini, sanksinya ini. Bagaimana kalau negara tidak bisa memenuhi tugasnya? Adakah sanksinya? Nah, itu kan itu juga diskursus, ya. Ya tentu sanksi untuk penyelenggara negara, bukan negaranya dibubarkan, ya. Nah, itu bisa dalam berbagai mekanisme, ya. Makanya Pak Presiden kemarin sudah marah-marah tuh kan. Nah, apa namanya, ketahanan pangan ini satu, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan. Kemudian ketersediaan, keterjangkauan pangan oleh individu masyarakat. 3, kemandirian pangan negara. Kalau hanya melihat ini, itu relatif sama. Bahkan dari Undang-Undang Pangan Indonesia juga poin-poin ini ada. Nah, makanya nanti tadi saya katakan ada aspek teknis, ada aspek politis, ya. Nanti yang itu tanpa Islam pun seandainya pemerintahannya itu menjalankan tugasnya dengan baik, memenuhi undang-undang pangan, itu harusnya bisa. Tapi ada hal-hal yang memang hanya dalam sistem Islam. Nah, itu yang tadi saya katakan di awal, ini bagian dari seorang akademisi mencari solusi. Kalau kita belajar ke solusi kapitalisme atau oleh orang-orang non-muslim, ya kenapa kita tidak juga, sebenarnya itu sudah pernah bahkan dipraktekkan oleh pendahulu leluhur muslim kita dalam peradaban saat itu, ya kan? Jadi semangat itu sebenarnya harus kita kembangkan, ya. Nah, apalagi jika itu tentu dalam Islam misalnya hukumnya wajib. Nah, jadi ada aspek-aspek yang tidak, tanpa Islam pun sebenarnya kalau dijalankan benar itu sudah bagus. Tapi ada aspek-aspek yang mau tidak mau memang harus memakai hukum Islam. Nah, sekarang tinggal pertimbangannya. Pertama, pertimbangan agama dilihat, ya kan, hukumnya wajib, apakah sunnah dan sebagainya. Kedua, secara akademis, kritis. Kita nilai secara akademis, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih bisa mengantarkan pada tujuan. Itu saya kira yang penting, ya. Nah, misalnya tentang ini saya kira di manapun, ya, tapi dalam Islam tegas, makanya wajib bekerja itu laki-laki. Wanita tidak wajib. Boleh kalau diizinkan suaminya. Kalau ada keluarga kita tidak mampu, kemudian kita masih mampu, maka kita wajib membantunya. Jangankan itu, hadis mengatakan, kalau kita kekenyangan, tetangga kita kelaparan, maka kita berdosa. Kita harus ikut membantu tetangga kita. Itu aspek-aspek yang non-ekonomi lah, ya. Tapi itu ada, Islam mengajarkan. Jika itu pun semua belum terpenuhi, maka dia berhak dapat uang zakat, kan. Jika dana zakat pun tidak kurang misalnya, maka sumber-sumber harta lain di Baitul Mal, di kas negara, itu menjadi tanggung jawab negara. Ini seperti sabda Rasul SAW di bawah ini, aku lebih utama dibandingkan orang beriman daripada diri mereka. Siapa yang meninggalkan harta, maka bagi keluarganya. Siapa yang meninggalkan hutang dan tanggungan keluarga,
maka datanglah kepadaku dan itu jadi kewajibanku. Jadi pertama kalau ada orang yang belum memenuhi kebutuhan primernya, itu tanggung jawab saudaranya. Ya tentu keluarga itu suaminya. Suaminya nggak mampu, saudaranya. Suaminya nggak mampu, saudaranya nggak mampu, itulah tugas negara. Gitu. Dan itu menjadi wajib. Ini apa landasan filosofis dan itu harus dilakukan. Nah, apakah seperti itu ada? Bisa jadi di negara yang bukan Islam pun ada. Ya. Di Jerman, pengangguran digaji, dikasih rumah, dikasih tiket naik transportasi gratis misalnya. Itu yang tadi saya katakan. Kadang tidak perlu Islam kalau negaranya, pemimpinnya mau, bisa. Tapi ada hal-hal yang nanti ya di belakang bahwa mau tidak mau itu walaupun teknis terkait dengan aspek politis. Itu yang tadi di awal saya katakan apa? Bisa saja teknis tanpa Islam juga dilakukan, tapi ada yang teknis terkait dengan politis. Nah, sebab kepemilikan ini yang penting, ya. Saya ini saja pointer karena waktu, ya. Jadi dilarang riba, dilarang mengurangi timbangan, ya kan. Nah, tugas negara juga itu tauji'us sarwah bainan nas, mendistribusikan harta di tengah masyarakat. Makanya hidup bermewahan dilarang, tabdzir, menghambur-hamburkan harta dilarang, ada mekanisme hukumannya. Sebab-sebab kepemilikan diatur, barang mana yang milik umum, tadi sudah diinikan oleh moderator di pengantarnya, milik pribadi dan milik negara itu dikriteriakan. Nah, ini hanya ada dalam Islam. Barang tambang, hutan, sungai, misalnya tidak boleh diberikan dikuasai individu atau swasta. Nah, ini penjelasannya panjang ya. Nanti mungkin khusus agak ini yang terkait ketahanan pangan. Ini juga, jadi bea impor atau ekspor itu tidak boleh kalau untuk warga negara. Jadi kalau ada bisnismen muslim atau non-muslim yang hidup di bawah daulah Islam, tidak boleh dipungut bea impor atau ekspor. Tapi kalau ada negara asing yang mau impor ke dalam, nah itu ada bea-nya, ya, sesuai kesepakatan seperti sekarang. Jadi ini akan mempermudah arus perdagangan terutama untuk para warga negara. Ya. Kemudian menghilangkan sektor non-real. Dalam Islam tidak boleh, haram ada non-real. Ya. Sektor keuangan yang non-real, ya pasar uang misalnya, uang juga jadi komoditi selain alat tukar, itu nggak boleh. Karena seperti sekarang akhirnya, nah makanya di negara tempat Prof. Ari dan saya belajar di Jepang, tidak ada riba, tidak ada bunga. Di Jepang itu kalau nabung malah negatif. Ya. Jadi karena tidak hanya 0,0 ya, bahkan negatif. Jadi malah ditarikin untuk biaya admin. Nah itu terbukti akhirnya uang itu terdorong untuk beredar di sektor real, tidak numpuk di deposito yang kaya tambah kaya. Ya, di Jepang itu bunga negatif. Bayangkan tuh, Jepang loh ya. Kemudian kebijakan ekspor impor itu akan ditirai bahwa jangan sampai kemudian mengurangi ketahanan negara, kemandirian negara. Nah ini juga hanya dalam Islam, teknis. Tapi maaf, kalau waktunya 2 menit lagi, Pak. Ya, ini satu lagi terakhir setelah ini. Siap. Jadi tasnyir diharamkan. Nabi pernah didatangi sahabat karena harga rada kacau, minta dipatok harga. Nabi bilang, tidak boleh. Siapa saja yang turut campur melakukan intervensi harga, ya maka itu hak bagi Allah mendudukan tempat duduk dari api di neraka nanti. Keras. Jadi tugas negara apa? Menyeimbangkan supply demand. Pematokan harga tidak boleh. Nah artinya apa? Islam itu sangat menghargai mekanisme pasar. Supply demand yang adil. Nah kalau ada ketidakadilan maka itu tugas negara. Ya dulu Sayyidina Umar ketika ada paceklik di Madinah itu meminta gubernurnya di Mesir. Nah ini jadi tidak ekspor impor ya. Karena dalam sistem Islam ketika terjadi perluasan wilayah maka itu satu wilayah bukan negara yang beda. Itu yang sekarang lagi rame itu disebut sistem khilafah itu. Jadi
Amr bin As menjawab surat Khalifah Umar bin Khattab, saya akan kirim unta yang kepalanya dengan penuh muatan di depan kamu dan ekornya ada di depan saya. Nah, itu kan untuk menyeimbangkan supply demand. Jadi ketika di wilayah ini krisis, tinggal mengambil dari wilayah lain tanpa ada ribet masalah kedaulatan, masalah impor dan sebagainya. Ini juga yang mungkin terakhir ya, bersama ini yang hanya khusus dalam Islam, yaitu menghidupkan tanah mati dan hukum 3 tahun tanah itu tidak diolah, maka negara wajib merampasnya dan memberikan pada petani atau siapapun yang mau mengolahnya untuk menghasilkan bahan pangan. Ini hanya ada dalam Islam, nampaknya kejam ya, tapi tidak begitu. Karena dalam Islam tadi, sebab-sebab kepemilikan bahwa sesungguhnya seluruh harta milik umat manusia adalah titipan Allah. Maka apapun hukumnya itu hukum yang pemilik aslinya itu Allah. Kita hanya dititipkan. Nah, demikian tanah. Kita beli tanah, tapi ditelantarkan. Sekarang banyak tanah telantarkan karena investasinya mangkrak misalnya jadi telantar. Itu 3 tahun berturut-turut nganggur. Negara boleh mengambilnya, merampasnya dalam hukum Islam. Kemudian memberikan pada para petani misalnya 200 petani, 300 petani penduduk setempat disuruh tanam padi, tanam melihara kambing, itu boleh. Ya, seperti juga menghidupkan tanah mati, ya, terutama mungkin jangan dulu ya. Jadi membuka lahan hutan, pinggir hutan, ya, negara akan membolehkan dan memberi istilah sekarang sertifikat. Ya. Jadi, nah yang terjadi sekarang kan hanya beberapa gelintir, misalnya pengusaha besar punya konsesi 3 juta hektar. Ya. Itu kan sementara penduduk sekitar, penduduk adat, malah tanahnya ada terbawa, jadilah konflik dan sebagainya. Ini hanya ada dalam Islam. Ya. Artinya apa? Islam itu sangat menghargai produktivitas. Tidak boleh ada tanah terlantar. Sangat menghargai produktivitas. Nah, yang terakhir, benar terakhir ini, intensifikasi. Nah, inilah lahan buat kita. Islam dalam aspek ini itu membolehkan dari manapun kita belajar ke Jerman, ke Jepang, mau orang ateis tidak bertuhan. Kalau dia punya teknologi dan itu membawa peningkatan produktivitas dan dia mau mengajari Anda atau mentransfer atau bekerja di dalam daulah Islam bersama kaum muslimin dibayar, maka itu boleh. Tapi tentu kita sebagai akademisi, peneliti, ini tantangan kita duluan yang muslim ya. Jadi ini sudah banyak ceritanya, termasuk cover yang tadi di cover presentasi saya ya. Kitab itu Ibnu Awam ya. Itu kitab pertanian ya tahun 1100-an di Andalusia ketika Islam masih menguasai Spanyol. Itu dari mulai teknik stek, pembibitan, lahan, irigasi dan semuanya. Dan itu akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, bahasa Latin untuk kemajuan pertanian di Eropa waktu itu. Ya, jadi negara itu memfasilitasi semua hal itu, ya. Dan ini kita boleh mengadopsi teknologi manapun jika mereka mau, apalagi mereka mau dibayar, boleh, ya. Tapi tentu harus kita duluan yang punya tanggung jawab, ya, menemukan teknologi-teknologi itu atau mengembangkannya. Nah, negara wajib memfasilitasi dengan dana, dengan berbagai hal, ya, yang itu, ya misalnya dana riset, ya, dari APBN itu berapa persen. Kita tahu di dunia ini yang dana risetnya 4 besar itu Amerika, Jerman, Jepang, ya, dan Cina. Nah, Cina bisa begitu karena punya ideologi. Ya, jadi kalau dari aspek dia ideologinya komunis sehingga harus begitu, ya dia tidak salah. Sekarang kita yang punya Islam, tapi kok kita tidak menggunakan ideologi itu untuk kemajuan kita. Saya kira itu, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.